Assalamualaikum. Ini yang kita bikin kemarin. I think it's so much fun. Jadi mari kita buat lagi sambil bercerita seperti biasa. Alhamdulillah udah 2 bulan lebih rumah Tahsin berdiri. Kalau yang belum tahu tentang rumah Tahsin, silakan dilihat dulu playlistnya. Udah ada video pertama tentang latar belakang berdirinya rumah Tahsin. Jadi sekarang ini kita bakal bercerita lebih lanjut tentang rumah Tahsin. Sejak Oktober tanggal 26 ya kalau nggak salah, rumah Tahsin berdiri. Sampai sekarang muridnya udah ada 9 orang, 3 orang privat, dan selebihnya kelompok. Yang online-nya ada 2 orang, jadi video call lewat WA, dan yang offline selebihnya. Intinya gini, I will never close rumah Tahsin. Jadi rumah Tahsin insya Allah bakal tetap akan lanjut seberapapun murid yang ada. Asalkan ada orang yang ingin belajar Tahsin, I will teach them with all of my heart. Mereka tuh ada yang ngambil kelasnya macam-macam ya. Ada yang ngambil kelas 2 kali seminggu, ada yang sekali seminggu, dan ada yang bahkan 4 kali seminggu. Jadi itu up to them. Terserah mereka nyamannya gimana. Untuk perkembangannya alhamdulillah berjalan lancar sejauh ini, lebih kurang 10 kali pertemuan rata-rata, dan yang paling banyaknya itu ada 40 kali pertemuan. Jadi sejak bulan Oktober, nah yang memilih 4 kali seminggu ini dalam sebulan itu 16 kali pertemuan kan. Oh ya, mungkin ada yang bertanya kenapa nggak pernah mengupload proses belajarnya gitu kan. I don't want to, karena itu kan privasi mereka, nggak boleh sembarangan di-upload gitu kan. Kalau aku nanti bakal ngupload, mungkin aku harus izin dulu. Jadi let me just tell you the story about this rumah Tahsin. Satu orang murid yang ingin aku ceritakan, beliau adalah single mother dari 3 orang anak, seorang PNS. Semangatnya untuk belajar itu wah, Masya Allah sekali, patut diacungi jempol. Beliau ini yang mengambil kelas 4 kali seminggu. Awalnya beliau ngambil 2 kali seminggu. Nah, aku emang nyerahin ke peserta kan, terserah mereka. Kalau nyaman ya udah, mau diambil lebih nggak apa-apa. Mungkin sepertinya beliau nyaman, jadi beliau ambil kelas 4 kali seminggu. Dari awal emang niatnya itu udah sangat lurus, alhamdulillah. Jadi emang beliau itu orientasinya ke akhirat. Beliau pernah bilang yang penting akhiratnya didahulukan, insya Allah nanti dunia mengikut gitu. Kalau akhirat yang kita kejar, insya Allah nanti dunia akan mudah gitu loh. Pokoknya banyak deh pelajaran yang aku dapat dari kakak ini. Aku manggilnya kakak. Dari pertama kali belajar memang ada beberapa makhorijul huruf yang agak susah dilafalkan. Jadi kita perbaiki itu dulu. Buku 1 44 halaman selesai dalam waktu 1 bulan. Nah, sekarang dalam proses buku 2. Jadi aku ngerasa belum pede aja untuk buka tempat les bahasa Inggris gitu. Mereka membayar kita dengan tujuan agar selesai di tempat kita, mereka bisa berbahasa Inggris gitu. Sementara aku sendiri belum yakin bahwa aku bisa mewujudkan itu. Jadi rasanya kurang halal aja nanti uangnya. Make sense gak sih? Ya itulah yang aku pikirkan seperti itu guys. Sementara dalam hal membaca Al-Quran, dalam hal tajwid, aku menyadari bahwa bacaanku tidak betul-betul amat juga. Aku pernah ceritakan tentang kisah ustazahku yang keren banget tapi masih belajar tahsin kesana sini. Nah, aku juga nggak sepede itu kok mengatakan bahwa bacaan Al-Quranku paling benar, paling bagus. Tapi setidaknya kurikulumnya jelas. Kurikulum yang dulu aku pelajari waktu di pesantren. Dan tidak terlalu susah untuk diaplikasikan. Nah, jadi kalau untuk tahsin ini, aku merasa lebih pede untuk mengajarkannya. Karena buku panduannya sudah jelas. Ada 2 buku panduan yang kita pakai. Dan kedua-duanya bisa langsung dipraktikkan ke Al-Quran gitu. Sementara untuk bahasa Inggris, bukunya ada banyak sekali, dan aku belum tahu harus menyusun kurikulumnya yang praktis itu kayak mana gitu.
Nggak mungkin kan pelajaran 4 tahun masa kuliah diajarkan ke orang di privat gitu, nggak mungkin kan. Jadi harus dibikin kurikulum baru, silabus baru yang lebih praktis, yang lebih mudah dipahami orang awam. Nah, untuk itulah aku merasa masih banyak PR di sana. Makanya aku belum berani untuk membuka tempat les bahasa Inggris sekarang gitu. Ya, kakak yang aku ceritakan tadi itu sering menginfluence untuk aku buka juga bahasa Inggris, setidaknya buat dia sendiri katanya gitu. Mungkin suatu hari di saat aku lebih percaya diri, di saat kurikulumnya dan silabusnya lebih matang, mungkin akan ku coba. Doakan aja ya. Tapi kalau menimbang untuk bisnisnya gitu ya, kayaknya bahasa Inggris bakal lebih maju sih, bakal lebih banyak peminatnya. Apalagi zaman sekarang ya, orang pada berlomba-lomba untuk bisa berbahasa Inggris karena semakin modernnya dunia sekarang. Jadi emang bahasa Inggris menjadi hal yang penting. Cuman ya begitulah guys, tanggung jawabnya itu nanti ditanyakan di akhirat. Apa yang sudah kamu berikan kepada murid-muridmu yang telah membayarmu sedemikian, tapi you give them nothing? Bukan nothing juga sih, nggak setimpal gitu sama apa yang mereka harapkan. Aku takut ditanyain kayak gitu nanti di akhir. Jadi untuk sekarang cukup dengan rumah tahsin aja dulu. Udah nih, sepertinya udah bagus sih sekarang ini. Jadi murid-muridku ini ada yang ngambil kelasnya sore, ada yang ngambil kelasnya malam jam 7, jam 8. Kalau yang pertemuan offline tuh rata-rata sore jam 5 sampai jam 6, 1 jam kan. Terus ada muridku satu, dia kelas 2 SD, MDA-nya kelas 1, udah hampir selesai buku 1. Jadi insya Allah minggu depan masuk ke buku 2. Dan sejauh ini dia sudah ada perkembangan karena sudah 12 kali pertemuan. Sebenarnya di MDA-nya udah masuk membaca Al-Quran. Cuman kata ibunya masih ragu-ragu, masih butuh diperbaiki makharijul hurufnya. Jadi kita mulai dari awal. Dan ya, kalaupun siapapun yang ikut di rumah tahsin, emang semuanya dimulai dari awal lagi. Walaupun dia udah fasih membaca Al-Quran, tapi tetap diselesaikan buku 1-nya. Baru bisa ke buku 2, baru praktek Al-Quran. Rata-rata semua muridku sudah masuk ke buku 2. Cuman beda-beda halamannya ya, karena kemampuan mereka dalam menerima pelajaran itu kan juga beda-beda. Jadi mana yang butuh diulang kita masih ulang, kita belum lanjut. Mana yang sudah dirasa lebih mantap kita lanjut gitu. Jadi beda ya, masing-masing orang itu bisa menamatkan buku dalam waktu yang berbeda-beda. Ada yang butuh waktu 1 bulan, ada yang butuh waktu lebih, ada yang butuh waktu kurang dari itu. Ya tergantung kemampuannya. Apalagi ya guys, what else you want to know about rumah tahsin? Pokoknya kalau ada yang ingin bertanya tentang rumah tahsin atau tentang topik lain, silahkan tanyakan aja di komentar. Tuh, coba dengerin. Iya. So satisfying. Gini. Orang ASMR kan gitu. Ada kelebihan dan kekurangannya kalau kamu memilih untuk belajar berkelompok atau belajar sendiri. Kalau belajar sendiri, kelebihannya bisa lebih fokus. Waktu 1 jam itu cuman buat kita, jadi dapat materinya lebih banyak. Tapi kekurangannya bisa bosan karena nggak ada teman gitu kan. Bisa terasa berat juga. Kalau ada teman kan bisa bergantian gitu kan. Bisa kita belum siap, ada teman yang bisa mulai duluan. Tapi kalau kita sendiri, ya otomatis kita sendiri yang harus membacanya. Tapi kalau untuk yang online, untuk yang ngambilnya online, aku menyarankan sendiri. Karena lebih fokus sendiri. Kalau bersama gimana tuh? Kan kita juga pakai WA kan, pakai WA, video call. Susah deh pokoknya untuk konsentrasinya kalau gabung itu. Tapi kalau offline, kalau tetap muka ya ada
Nggak apa-apa kalau mau kelompok atau mau privat, terserah. Kalau kelompok itu untungnya adalah kita punya teman baru, kita jadi nggak mudah bosan. Tapi ruginya waktu 1 jam kita bagi bersama. Jadi fokusnya nggak cuman ke kita. Misalnya kita ada berlima dalam 1 jam, jadi 60 menit bagi 5. Ya, masing-masing ada keunggulan, ada kekurangan deh. Terserahlah mau pilih yang mana. Yang penting belajar tahsin. Kalaupun nggak belajarnya sama aku, mau belajar sendiri, mau belajar di YouTube, mau mencari guru lain, nggak apa-apa. Yang penting belajar tahsin ya. Karena membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar itu adalah fardu ain, wajib bagi tiap-tiap individu muslim. Kalau belajar teorinya sebenarnya fardu kifayah. Cuman membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar fardu ain. Ujung-ujungnya kan kita harus belajar juga kan. Lagi pula kalau kita belajar ada banyak kelebihannya. Salah satunya kita bisa mengajarkan ke orang lain juga, dan pahalanya bisa mengalir. Selama orang itu masih mempraktekkan apa yang kita ajarkan, selama itu juga pahalanya akan terus mengalir ke kita. Jadi dengan alasan itu, aku bersemangat untuk terus melanjutkan rumah tahsin ngaji Jocipi. Dan it's been so great. Murid-muridnya, prosesnya. Kadang di saat aku sedang malas, sedang futur, dengan ketemu sama mereka, dengan video call sama mereka, melihat semangat mereka itu, semangat mereka untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, membuat kita juga ikut bersemangat. Makanya ada banyak hal yang aku syukuri dengan membuka rumah tahsin ini. Alhamdulillah. Itu ngomong-ngomong lagi hujan, pasti kedengaran kan? Allahumma shayyiban nafi'an. Oke, lanjutkan ngejurnal dulu ya. Hidup tanpa seni. Ini kita ngomongnya benar-benar random ya. Hidup tanpa seni itu boring, hambar. Aku rasa masing-masing kita pasti punya seni di dalam jiwanya. Mungkin kadarnya aja berbeda-beda. Ada yang terlalu menonjol, ada yang enggak. Kalau aku sendiri dari dulu memang menyukai hal-hal berbau seni. Kadang bahkan pelajaran yang enggak ada hubungannya sama seni, aku bisa membikinnya berhubungan sama seni. Pernah waktu itu kami belajar geografi, waktu itu sedang belajar tentang kepadatan penduduk atau apa gitu. Nah, terus harus dibikin grafiknya, terus diwarnain gitu kan. Aku benar-benar mewarnainya sepenuh hati. Aku begadang ngerjainnya semalaman. Padahal itu bukan tugas karya seni. Intinya kalau betul bikin tabelnya udah. But I did it. Walaupun begadang tapi bahagia ngerjainnya. Dan besoknya aku puas banget karena guruku pun suka dengan hasilnya. Dan waktu itu memang beliau memuji tugasku. Ini sama ini deh. Ini aku percepat aja ya guys. Udah selesai. I hope you like it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.